Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fatimah Zahra, NPM 19751045, Program Studi D3 Agribisnis B, Politeknik Negeri Lampung. Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan variasi dari virus corona. Sebelumnya, virus ini menyebabkan SARS pada tahun 2002 dan MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari manusia ke hewan. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO Desember 2019 hingga 8 Januari 2020, 4.593 terinfeksi dan 106 meninggal dunia. Apabila manusia terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan kematian. Perlu diketahui masa inkubasi 14 hari sebelum gejala muncul. Orang yang terinfeksi bisa menular ke orang lain meskipun belum ada gejala. Protokol kesehatan penanganan COVID-19. Protokol inilah yang dijalankan tenaga kesehatan di lapangan dan perlu diketahui siapa yang berpotensi terpapar virus corona. Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terinfeksi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Apa perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau RS rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan, karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernapasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktikkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pada pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta.
Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Diambil sampel setiap hari dan baru akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dari protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Namun, hingga saat ini belum ada obat atau vaksin virus corona. Lebih baik mencegah sedini mungkin. Berikut 5 langkah pencegahan virus corona. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik. Pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung. Selanjutnya, jika batuk dan bersin, tutup dengan lengan bagian dalam atau dengan tisu. Gunakan masker dan hindari kerumunan. Jaga jarak 1 meter atau lebih atau social distancing. Jika ada gejala infeksi virus corona, hubungi hotline 119 extension 9 atau hubungi perawat yang ada di rumah sakit. Tetap tenang dan jangan panik. Selalu jaga kesehatan. Lakukan kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.